For even after Adam and Eve fell in sin, God spoke of a promise, a future victory, a future hope. He set a promise in motion, one that nothing and no one could undo. Focus on the end goal, God's victory, God's plan. Let's begin with the end in mind. Focus on God's promise, walk in His direction, and step into the future He already prepared. Align in promise. This is our beginning. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa pujian kami membawa hati kami kepada Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan Engkau, menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan, lewat sorakan yang kami gemakan kepadamu. Kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, siap melawat setiap umat-Mu, memberikan damai, sejahtera, sukacita, lawatan kepada setiap pribadi yang hadir. Dan kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam satu nama Tuhan yang kami percayai, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kita semua yang siap beribadah, katakan bersama-sama, amin, haleluya, haleluya. Shalom Living Water. Siap memuji Tuhan, amin. Serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku, sekarang saksikanlah perbuatannya, sekarang berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Sama-sama katakan, serukan nama yang terhebat, Dia tinggi di atas segalanya, kuasa maut tunduk padanya, Dia Tuhan. Haleluya, Dia besar di dalam hidupku. Haleluya, kuasa kebangkitannya ada dalamku. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan, salibnya
bebaskan. Yesus penebus hidupku sekarang, saksikanlah perbuatannya sekarang. Jalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku. Sama-sama katakan, penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Sekarang serukanlah namanya, sekarang hidup dalam kebangkitan. Salibnya pulihkan. Yesus penebus hidupku sekarang, saksikanlah perbuatannya sekarang. Berjalan dalam kemenangan, salibnya bebaskan. Yesus penebus hidupku, penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Penebusku, pembebasku, juru selamat, Yesus Tuhan. Haleluya. Yes. Masih menyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Tuhan kita baik, amin. Engkau baik. Tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, tak pernah salah dalam perbuatanmu, tak pernah lalai tepati janjimu, tak pernah gagal dalam rencanamu, tak pernah luput dalam rancanganmu. Ku mau selalu percaya,
apapun yang ku rasa, Kau baik di setiap masa. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Haleluya, yes. Engkau baik Tuhan, sampai selamanya Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Sama-sama yuk. Engkau baik dalam tiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus kamu. Yang baik, yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kami katakan sore hari ini Engkau baik sampai selama-lamanya Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, salah satunya karena Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Berjemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan pujian ini. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, dalam keadaan apapun Tuhan, Kau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun hari-hari ini, bila kita terus percaya dan terus percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Dia akan selalu menyertai setiap kita di sepanjang tahun ini. Dia akan selalu bersama dengan kita di sepanjang tahun ini, bahkan di sepanjang umur hidup kita. Dia tetap Tuhan yang baik. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara termasuk Tuhan, menaikkan ucapan syukur-Mu, karena Engkau punya Tuhan yang baik dalam hidup-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Pakai waktu yang baik ini untuk menyembah Dia. Datang kepadanya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik sampai selamanya. Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Yesus. Setiap kali percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Janji-Mu Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan.
selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Ya, sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya janjimu ajaib. Janjimu ajaib dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke, baik saudara. Siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, amin. Kita masih di tema yang sama, saudara. Begin with the end in mind. Ya, jadi tema ini dimaksudkan adalah bahwa Tuhan itu merancang semuanya itu dengan tujuan. Ya. Dan ketika dimulai dengan tujuan, saudara, sehingga kita itu akan tahu apa yang harusnya kita lakukan hari ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul The Unchanging Logos. Logos yang tidak berubah. Pada mulanya adalah Logos. Mulai nangkap? Logos itu bersama-sama dengan Theos. Mulai nangkap, saudara? Jadi logos itu apa, saudara? Firman. Jadi kalau saya ingin katakan judul ini, ya artinya adalah firman yang tidak berubah. Saudara percaya bahwa firman tidak berubah? Amin. Haleluya. Nah itu sebabnya saudara, kita akan belajar bersama-sama, ya bahwa kalau kita ingin belajar kembali kepada awal rancangan Tuhan, maka kita harus melihatnya di kitab Kejadian, saudara ya. Di kitab Kejadian, apa yang terjadi di kitab Kejadian, khususnya pasal yang pertama.
Karena itulah mulainya segala sesuatu, saudara. Jadi kita harus tarik mundur, ya. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama, saudara. Ya, apa yang Alkitab katakan tentang firman ini, saudara? Tentang firman. Nah, apa yang Alkitab katakan? Yang pertama, saya langsung saja, saudara. Saya akan memberikan poin yang pertama adalah ini. Saudara, Alkitab ingin supaya saya dan saudara itu back to the word. Kembali kepada firman. Ya. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah, kalau kita membaca ayat ini, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, Kejadian pasal 1 mengatakan bahwa bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ketika bumi belum berbentuk dan kosong, lalu ayat 3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah. Apa maksudnya, saudara? Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, saudara, pada mulanya dimulai oleh yang namanya firman. Tentunya firman Allah yang dimaksud. Sekedar ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Allah Tritunggal itu sudah sejak kejadian sudah ada ya, saudara ya. Dari mana kita bisa tahu? Ini, saudara. Dari ini. Pada mulanya Allah. Ada Allah, saudara. Allah Bapa ya. Kalau Allah itu Bapa, saudara. Lalu bumi belum berbentuk. Lalu ada apa? Ada roh. Roh Allah, betul? Lalu ada apa? Firman itu siapa, saudara? Pada perjanjian yang baru kita bisa melihat bahwa firman itu menjadi manusia, saudara. Dalam perjanjian yang baru, ya, firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah logos. Firman ini, saudara. Memang betul, Kejadian pasal 1 mengatakan pada mulanya itu logos. Firman, sebelum ada firman, belum ada yang jadi, saudara. Belum ada, semua ya yang terjadi itu karena firman. Ketika Allah berfirman, jadi. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi. Ketika Tuhan berfirman yang tidak berbentuk, ini jadi berbentuk, jadi, saudara. Yang kosong ini jadi berisi, jadi, saudara. Mulainya dari mana? Namanya firman, namanya logos. Kalau dalam bahasa Ibrani itu dafar, logos. Nah, saudara, hari ini kita belajar, kenapa kita harus kembali kepada firman? Karena apa, saudara? Karena ya, semuanya itu dimulai oleh firman. Itu sebabnya kita harus kembali kepada firman. Jelas ya, saudara, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berfirmanlah Allah. Nah, saudara, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi mulanya dari firman. Karena mulanya dari firman, saudara, ya. Sebentar, saya ingin jelaskan ini dulu. Bahwa firman itu berkuasa untuk menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Membuat yang belum berbentuk menjadi berbentuk. Membuat yang kosong menjadi berisi. Membuat yang tidak harmoni jadi harmoni. Bumi itu enggak harmoni sebelumnya, saudara. Ya, membuat yang kacau menjadi teratur dan rapi. Menciptakan terang. Memberikan berkat. Firman itu memberikan berkat, saudara. Dan seterusnya. Kalau membaca di Kejadian pasal 1 banyak sekali yang firman lakukan, saudara.
Ya. Nah, apa artinya bagi kita, saudara, jika kita tahu semua itu dimulai dari firman? Begini, saudara, hikmatnya bagi saya dan saudara adalah, jika ada hal yang tidak sesuai, seperti ketika firman itu mencipta sejak semula, saudara, maka satu-satunya cara adalah kembali kepada firman, supaya firman itu dapat membentuk ulang hal yang tidak sesuai tersebut. Semoga saudara bisa menangkap apa yang saya maksud. Saya ulangi ya saudara ya. Kalau ada hal yang tidak lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang firman sudah ciptakan waktu itu, harus kembali kepada firman. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, itu kembalinya kepada firman, saudara. Terbukti apa? Yesus menjadi manusia itu firman jadi manusia. Diberesin lagi supaya apa? Supaya kembali yang tadinya gambar Allah rusak, firman mengatakan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, lalu rusak, ya kan? Lalu kembali kepada firman. Caranya harus kembali kepada firman. Kalau enggak bisa, saudara. Karena apa? Karena semua itu mulanya dari firman. Itu sebabnya Yesus harus menjadi, firman-Nya harus jadi manusia. Karena semua itu mulanya dari firman. Artinya begini, artinya kalau ada hari ini di dalam hidup saudara, saudara merasa ada sesuatu yang sudah lagi enggak sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan, oleh firman. Saudara ya, mungkin ada kehidupan yang kalau digambarkan seperti bumi tadi yang kacau gitu saudara, dari hidup saya dan saudara. Kalau ada sesuatu yang belum berbentuk, kalau ada sesuatu yang kosong, saudara harus kembali kepada firman. Harus kembali kepada firman. Maksudnya apa? Firman itu harus jadi pegangan kembali. Kalau ada hidupmu yang hari ini, kan gini saudara, Tuhan merancang kita itu supaya keluarga itu diberkati. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 1, keluarga, suami dan istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan, tidak ada dalam kekacauan, betul saudara? Tapi kalau hari ini ada orang yang merasa bahwa, aduh kok keluargaku ini kok kacau ya, balik ke firman saudara. Supaya firman yang membentuk ulang. Supaya firman yang apa? Yang mengerjakan ulang kehidupan keluargamu, kehidupan pernikahanmu. Kalau engkau dirancang oleh Tuhan, firman mengatakan kau jadi pengelola. Sejak awal Allah berfirman bahwa jadi pengelola, saudara. Betul saudara? Tapi hari ini engkau enggak jadi pengelola yang baik. Malah hidupmu kacau. Keuangan ya kacau karena enggak bisa jadi pengelola yang baik. Saudara harus kembali kepada firman, saudara. Firmannya ngomong apa? Firmannya akan mengerjakan hidupmu. Percayalah saudara, kalau engkau kembali kepada firman, saudara akan dibentuk ulang. Kalau saudara dibentuk ulang, artinya apa saudara? Artinya hidupmu yang kacau, jadi tidak kacau. Katakan amin saudara. Hatimu yang kosong, jadi tidak kosong. Karena firman mengisi kehidupanmu, katakan amin saudara. Kalau hidupmu ada yang lagi enggak sesuai dengan rancangan Tuhan, balik ke firman. Supaya firman memberikan arah yang benar saudara. Anda diberikan arah kembali. Intinya apa saudara? Intinya adalah Kejadian 1 ingin membuat kita itu mengerti dan sadar bahwa firman itulah yang menjadi dasar kehidupanmu yang kau harus kembali kepada firman. Karena apa? Karena semua yang terjadi di dunia ini mulainya hanya karena firman. Kalau tidak ada firman, tidak ada yang jadi, saudara. Tidak ada. Jadi hari ini, saudara, heran saya melihat orang percaya tidak suka firman. Padahal engkau jadi pun karena firman. Karena firman, saudara. Sejak semula, saudara ya.
Jadi hari ini Tuhan mau supaya kita back to the word. Kembali kepada firman. Yang nggak suka firman hari ini, ayo kembali kepada firman. Supaya engkau benar-benar mengalami seperti sejak semula apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua. Berpegang kepada yang tidak berubah. Tuhan mau ya, di Kejadian pasal 1 saudara, ya, bukan hanya Tuhan mau supaya kita kembali kepada firman karena semua itu terjadinya oleh karena firman, tetapi yang kedua ini saudara diminta oleh Tuhan supaya engkau berpegang kepada yang tidak berubah. Saya mau katakan kepada saudara, semua yang di dunia ini berubah. Berubah saudara. Manusia berubah. Dunia ini sendiri berubah. Betul saudara? Dunia berubah. Manusia berubah. Bahkan perasaanmu aja bisa berubah saudara. Itu sebabnya Tuhan mau kita berpegang kepada yang tidak berubah. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Tuhan yang Injil sampaikan kepada kamu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu itu tetap teguh di surga. Ayat-ayat ini ingin menunjukkan bahwa apa saudara? Bahwa firman itu tidak akan pernah berubah saudara. Firman tidak akan pernah berubah. Apa yang Tuhan firmankan dahulu saudara, sampai detik ini tidak akan berubah saudara. Tidak akan. Semua yang ada di dunia pasti akan berubah dan berlalu, hanya firman Tuhan yang tidak akan berubah selama-lamanya. Ya, tujuan Tuhan sejak semula adalah supaya kita tetap berpegang kepada yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Berpegang kepada firman Tuhan itu ada dua macam, saudara. Ya, jadi tadi kan saya mengatakan berpeganglah kepada yang tidak berubah ya saudara ya. Berpegang kepada yang tidak berubah yaitu firman. Nah itu berpegang kepada yang tidak berubah itu dibagi dua. Yang pertama berpegang kepada firman sebagai pedoman. Katakan pedoman 321. Iya. Pedoman. Ayatnya mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin saudara. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi menariknya saudara, firman Tuhan tidak selalu memberi peta perjalanan 10 tahun atau 1 tahun ke depan. Tetapi yang pasti firman Tuhan selalu memberi terang untuk langkah yang harus kita ambil sekarang. Saudara harus nangkep maksud saya ini saudara. Ada orang Kristen yang kepengen Tuhan, tunjukkan Tuhan. Ya, katanya firman-Mu itu terang bagi jalanku, tunjukkan 10 tahun ke depan kira-kira bagaimana ini jalanku. 1 tahun ke depan bagaimana jalanku. Ini kan tahun 2026 ya saudara ya, tahun yang baru. Saya mau katakan, firman Tuhan tidak selalu memberikan peta perjalanan yang panjang ya ke masa depan gitu saudara. Tidak, tetapi yang pasti adalah firman Tuhan itu selalu memberi terang untuk langkah kita yang harus kita ambil hari ini. Ya saudara ya, karena apa saudara? Karena firman Tuhan itu bukan lampu sorot ke masa depan, tetapi pelita yang setia di langkah hari ini. Saya jelaskan ini, ayat ini sebetulnya, ya ayat ini, ayat yang kita baca tadi pelita bagi kakiku itu sebetulnya, ini kan tradisinya orang Israel ya saudara ya, yang membawa pelita itu biasanya ditaruh di pergelangan kaki sini saudara. Ya. Dan pelita itu ketika jalan hanya menerangi sedikit saja bagian, tidak menerangi banyak ruang begitu saudara ya. Itu hanya menerangi kaki supaya kakinya tidak terantuk batu. Jadi ada pelita yang ditaruh di sini saudara. Ya.
Jadi ketika berjalan, dia akan menerangi bagian itu saja. Bukan seperti lampu sorot yang begitu ada lalu semua kelihatan gitu, enggak juga saudara. Enggak, hanya bagian itu saja, gambarannya sesederhana itu saudara ya. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa sekalipun dia bukan lampu sorot yang menyoroti semua kehidupanmu saudara ke depan, sehingga kamu sepertinya tahu semua gitu saudara. Enggak begitu juga, tetapi yang pasti ya bahwa firman Tuhan itu akan memberi terang di langkah kita hari ini. Kalau kamu mau melangkah kemana hari ini, pasti firman Tuhan akan memberikan arahan kepada saudara. Ya, memberikan pedoman kepada saudara. Ada arahnya kemana. Mau Tuhan, aku mau melangkah kemana? Dikasih tahu sama Tuhan. Kemarin kita baru mengambil ayat firman Tuhan, amin. Di tutup tahun. Ya. Itu arahan yang Tuhan beri untuk kita melangkah ke depan hari ini. Ke depan. Karena firman Tuhan jadi pedoman. Dan saya mau katakan tadi, berpeganglah kepada yang tidak berubah. Saudara, ingat itu saudara. Karena manusia bisa berubah. Kalau engkau berpegang kepada manusia, manusia bisa berubah, saudara. Kamu yang biasa mengandalkan manusia, tiba-tiba engkau akan kecewa. Karena manusia bisa berubah. Amin? Ya. Berpegang kepada firman Tuhan sebagai janji Tuhan. Yang kedua ini saudara, yang pertama berpegang kepada firman Tuhan sebagai pedoman ya. Berpegang kepada yang tidak berubah itu yang pertama sebagai pedoman. Yang kedua sebagai janji. Dia bukan hanya pedoman, tapi firman ini adalah janji. Katakan amin saudara. Oke, katakan janji 3, 2, 1. Oke. Hari ini tema kita Align in Promise saudara ya. Nah, ayatnya mengatakan begini, Mazmur 89 ayat 34, sangat jelas sekali. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Kalau Tuhan pernah berkata bahwa anak cucunya orang benar tidak akan meminta-minta, tidak akan pernah diubah oleh Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak akan pernah kadaluarsa, tidak pernah diupdate, tidak akan pernah direvisi, tidak diedit, tidak akan di-cancel, dan tidak tergantung opini zaman sekarang ini, saudara. Kalau Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau, maka janji Tuhan itu akan tetap benar. Bahkan ketika perasaan kita juga berubah, saudara. Gini saudara, seringkali orang Kristen itu ikut Tuhan itu pakainya perasaan, saudara. Apa maksudnya, Pastor? Sudah jelas-jelas ya, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau. Ayatnya mengatakan begitu saudara. Tapi seringkali ada orang percaya yang masih meragukan. Dan kemudian, Pastor apakah benar ya Pastor Tuhan itu menyertai saya? Kenapa saudara? Karena engkau ikut Kristus, ikut Yesus itu berdasarkan hanya pada perasaan. Ikut Yesus jangan berdasarkan perasaan saudara. Tapi berdasarkan apa saudara? Berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Kita nggak pernah bisa berharap kepada siapapun. Janjinya orang tua, janjinya anak, janjinya suami, bisa saja berubah saudara. Yang tidak pernah berubah itu adalah janjinya Tuhan. Dan janjinya Tuhan itu kita bisa tahu melalui firman. Ya saudara, jadi firman sebagai pedoman dan firman sebagai janji.
pedoman, kita nggak akan salah melangkah. Janji sebagai pengharapan bahwa kita tahu ada janji Tuhan yang pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Amin ya saudara ya? Amin. Itu sebabnya saudara, ketika situasi berubah, kondisi berubah, orang berubah, perasaan kita berubah. Saya mau kasih tahu sekali lagi ini, karena saya bolak-balik ingin ngomong. Tetapi janji Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidupmu. Ini saya harus ngomong bolak-balik saudara. Supaya saudara sadar. Sadar bahwa apa? Berpegang kepada yang tidak pernah berubah. Yaitu firman. Janji Tuhan. Dan pedoman bagi saya dan saudara. Apa yang Alkitab katakan saudara? Di akhir ini saya ingin mengatakan peganglah janji Tuhan. Bukan karena kamu kuat. Tetapi karena dia setia saudara. Kita bahkan seringkali nggak kuat, saudara. Tetapi kenapa kita pegang janjinya? Karena kita tahu dia setia kepada kita, saudara. Melalui firman yang dia janjikan kepada kita, kita tahu dia setia bagi saya dan saudara. Kalau hari ini saudara masih bisa ibadah di tempat ini bukti bahwa Tuhan itu setia buat saudara. Amin, saudara. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Jika kita sudah mulai bingung dalam menjalani kehidupanmu, berpeganglah kepada pedoman firman Tuhan, saudara. Saya mau tanya ini, ada nggak yang hari ini lagi bingung? Pastor, saya lagi bingung, Pastor. Harus bagaimana ya saya ini, Pastor ya? Saya ingin katakan hari ini, jangan lari kemana-mana. Larilah kepada pedoman firman Tuhan. Nanti saudara akan dituntun. Yes, ini jalan-jalannya. Jika kita takut, khawatir, cemas, gelisah. Siapa hari ini yang takut, cemas, gelisah? Berpeganglah kepada janji Tuhan. Supaya Anda tidak khawatir lagi, tidak takut lagi. Haleluya. Kalau kita menyadari bahwa semua mulainya dari firman, artinya apa saudara? Artinya kalau ada yang nggak sesuai hari ini dengan rancangan Tuhan, ayo balik ke firman saudara. Balik ke firman. Ada sesuatu yang nggak beres, ada sesuatu yang kacau, kembali ke firman. Supaya apa? Firman membentuk ulang. Firman membuat yang kacau jadi tidak kacau lagi. Kembali. Pikiranmu yang kacau kembali ke firman. Nanti pikiranmu akan dibentuk ulang sama Tuhan. Supaya engkau pikiranmu gak kacau lagi. Hatimu yang kosong, hatimu yang merasa gak ada yang menemani aku nih pastor. Kembali ke firman. Supaya apa? Supaya yang kosong bisa ada isinya saudara. Isinya apa? Isinya ya Tuhan sendiri yang akan mengatakan, kalaupun kamu ditinggalkan oleh banyak orang, aku tetap bersama-sama dengan kamu. Aku yang selalu menyertai kamu. Selesai, saudara. Lalu berpeganglah ya kepada firman yang tidak berubah itu. Kepada the unchanging logos, firman yang tidak berubah. Sekalipun segala sesuatu berubah, firman tidak pernah berubah. Supaya kita bisa menjadikan firman sebagai pedoman. Hari ini pertanyaan saya, apa yang menjadi pedoman hidupmu, saudara? Hari ini kita belajar, saudara, bahwa sejak semula yang menjadikan semuanya ada, itu adalah firman. Itu sebabnya berpeganglah kepada firman. Kenapa saudara? Tadi saya mengatakan, karena semuanya itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ada kalau tidak ada firman. Baca saudara. Kalau engkau ingin yang tidak ada menjadi ada hari ini, mintalah kepada firman saudara. Tuhan
sesuai firman-Mu bahwa ketika Engkau menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, Engkau memberkati, berarti keluargaku juga mengalami berkat. Aku perkatakan firman, berkat yang sama seperti Kejadian 1 itu akan terjadi di dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku. Perkatakan firman, saudara. Maka yang tidak ada menjadi ada. Yang kacau menjadi tidak kacau. Yang engkau inginkan, yang engkau harapkan, ya, itu akan terjadi sesuai dengan rancangan Tuhan melalui firman Tuhan. Supaya hidupmu akan mengalami seperti yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita semua, saudara. Hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Lagu ini menjadi pernyataan kita bersama-sama, saudara. Kita nyatakan dengan lagu ini, saudara. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau, Amin. yang ku pegang teguh. Yesus, Kau Tuhanku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya ingin kita bisa tundukkan kepala kita, dan kita renungkan kehidupan kita masing-masing, saudara. Renungkan hidupmu masing-masing. Tuhan mau engkau kembali kepada firman. Kembali kepada firman. Ketika seringkali engkau salah melangkah, ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, caranya adalah kembali kepada firman. Seringkali kita gagal, seringkali kita kacau, seringkali kita tidak sesuai seperti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tuhan mau supaya kita kembali kepada firman. Karena firmanlah yang akan bisa membentuk ulang setiap kehidupanmu. Firmanlah yang akan bisa membuat apa yang tidak sesuai menjadi kembali align, kembali sesuai, kembali selaras. Karena sejak awal
Tuhan mau engkau hidup dalam janji-janji Tuhan. Karena ketika engkau kembali kepada firman, hidupmu akan align, hidupmu akan selaras. Bahkan engkau align dalam setiap janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Renungkan hidupmu masing-masing. Kepada siapa engkau berpegang hari ini? Apa yang engkau pegang hari ini? Apa pedoman hidupmu hari ini? Apakah pikiranmu sendiri? Strategi pikiranmu sendiri, saudara, yang engkau pegang? Atau yang lain bahkan mungkin? Tapi hari ini Tuhan mau kembali kepada firman. Kembali berpegang kepada yang tidak pernah berubah. Karena semua bisa berubah. Pikiranmu bisa berubah. Perasaanmu bisa berubah. Kalau ada yang sedang berharap kepada orang, kepada manusia, saya mau katakan orang bisa berubah. Manusia bisa berubah. Itu sebabnya berpeganglah kepada yang tidak pernah berubah. Yaitu firman. Firman tidak akan pernah berubah. Kalau firman sudah dilepaskan, dia memperkatakan, aku menyertai kamu. Itu firman yang dilepaskan. Yesus sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan. Dan itu akan selalu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bahwa dia benar-benar akan menyertai hidupmu. Tidak perlu takut, saudara. Renungkan hidupmu masing-masing. Perjalananmu di tahun 2026 ini masih jauh, saudara. Tapi biarlah engkau kembali kepada firman. Dan berpeganglah kepada yang tidak pernah berubah. Yaitu firman itu sendiri. Mari katakan sama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau kembali kepada firman dan kami mau berpegang kepada firman yang tidak berubah sebagai pedoman dan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu andalkan Tuhan,
Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, Kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu, ku mau saksikan kebaikan-Mu, ku mau saksikan kebaikan-Mu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.